OIKN targetkan pembangunan MRT di IKN Nusantara setelah tahun 2024. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, menargetkan pembangunan moda transportasi berbasis rel dalam kota, MRT, dan kereta cepat menghubungkan IKN Nusantara dengan daerah mitra, yakni Balikpapan dan ibu kota provinsi lainnya di wilayah Kalimantan, dilakukan setelah tahun 2024. Pada tahap lanjutan pembangunan IKN setelah tahun 2024, dibangun moda transportasi berbasis rel dalam kota, MRT, dan kereta cepat yang menghubungkan IKN dengan daerah mitra, Balikpapan, dan ibu kota provinsi lainnya di wilayah Kalimantan, kata Deputi Teknologi Hijau dan Digital OIKN Ali Berawi, di Jakarta, Sabtu. Ali juga menambahkan, pemanfaatan moda transportasi urban air mobility, sky taxi, dan kendaraan otonom, autonomous vehicle, juga mulai dilakukan. Sedangkan untuk target 2024, transportasi umum pada kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, termasuk penyediaan layanan angkutan umum bus berbasis listrik beserta fasilitas pendukung halte, shelter dan fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum, 10. Tersedia juga fasilitas bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda di dalam wilayah KIP 1A, katanya pula. Untuk taksi terbang sejauh ini merupakan moda transportasi yang masih dalam tahap pengembangan, belum masuk dalam tahap komersialisasi. Uji coba atau proof of concept yang dilaksanakan pada tahun 2024, merupakan bagian dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi urban air mobility, UAM, di IKN. Tahun depan Sky Taxi dan Autonomous Vehicle menjadi showcase uji coba dari proof of concept pengembangan teknologi moda transportasi modern yang menjadi bagian dari pembangunan IKN sebagai kota masa kini dan masa depan, kata Ali. Pembangunan sistem transportasi cerdas, Intelligent Transportation System, dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti pemasangan sensor, Internet of Things, IoT, kamera, serta penggunaan big data dan kecerdasan buatan dimulai pada tahun 2024. Melalui pembangunan IKN, Indonesia menjadi bagian dan berperan aktif dalam pengembangan teknologi dunia. Kesiapan kebijakan dan regulasi pemanfaatan ruang udara, pengaturan lalu lintas udara, peningkatan keamanan dan kenyamanan, pembangunan sarana-prasarana, pengembangan teknologi dan analisa finansial terkait UAM masih terus dilakukan bersama-sama antara OIKN dengan para pihak terkait lintas kementerian dan technology providers. ASDP turut dukung upaya penghijauan lingkungan di IKN. PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, berkomitmen mendukung upaya keberlangsungan penghijauan lingkungan di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Dukungan itu diwujudkan melalui kolaborasi dalam kegiatan Green Movement, Sabuk Hijau Nusantara di Jakarta, 26 September 2023. Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, menyampaikan dukungan tersebut bagian dari komitmen ASDP untuk mewujudkan ekosistem yang berkelanjutan. Pada kesempatan ini, ASDP turut berpartisipasi dalam penanaman 10.000 pohon di IKN Nusantara yang diinisiasi oleh Kata Data, Benih Baik, dan Jejakin sebagai wujud nyata kontribusi dalam menyelaraskan tujuan IKN sebagai Smart Forest City, ujar Ira. Menurutnya, kerjasama yang dilakukan dalam rangka Forum Tahunan Sustainable Annual Forum Exhibition, SAFE, yang keempat itu patut diapresiasi dan sebagai langkah awal bukan hanya dari ASDP, melainkan juga seluruh pemangku kepentingan yang terlibat untuk terus bertransformasi menjadi perusahaan yang mengadopsi dan mengintegrasikan budaya ramah lingkungan. Kegiatan yang telah diselenggarakan sejak 2020 oleh Kata Data tersebut memberikan wadah bagi pemerintah, organisasi hingga masyarakat sipil untuk dapat membahas solusi serta tindakan nyata dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tidak hanya kepedulian terhadap lingkungan, ASDP memastikan kehadiran layanan transportasi penyeberangan prima dalam mendukung aksesibilitas masyarakat menuju IKN.
Selain itu, ASDP juga berperan strategis dalam layanan pengangkutan logistik menuju IKN. Saat ini, mobilisasi dan pengangkutan material yang digunakan dalam pembangunan IKN didukung dengan layanan kapal feri ASDP. Sebagai perusahaan transportasi, ASDP juga memiliki keterkaitan erat dengan emisi karbon sehingga ASDP berkomitmen menerapkan prinsip usaha berwawasan lingkungan di berbagai bidang mulai di pelabuhan, kapal penyeberangan hingga lingkungan sekitar. ASDP sudah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan prinsip hijau di dalam bisnisnya mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, di Terminal Eksekutif Sosoro Pelabuhan Merak, Banten dan Terminal Eksekutif Anjungan Agung Pelabuhan Bakauheni, Lampung, kata Ira. Kemudian, pengelolaan sampah hasil kolaborasi dengan Plastik Pay melalui pengadaan mesin reverse vending machine, RVM, botol plastik di sejumlah lokasi kantor dan pelabuhan hingga penanaman 1000 bibit pohon mangrove di Jepara, Jawa Tengah yang baru dilaksanakan pada Agustus 2023. Sebelumnya, Chief Executive Officer, CEO, Jejakin Arfan Arlanda menekankan bahwa untuk menciptakan IKN yang hijau merupakan tanggung jawab bersama sehingga adanya kolaborasi tersebut menunjukkan semangat dalam mendorong IKN yang ramah lingkungan. Kami bergotong royong untuk menjalankan inisiatif yang baik ini, semoga bisa bergulir lebih besar lagi untuk IKN, untuk Indonesia, dan dunia, kata Arfan. Cerita tangan-tangan pekerja IKN garap proyek Ibu Kota. Progres pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, sudah mencapai 38%. Targetnya pada Maret 2024 Istana Kepresidenan sudah rampung digarap. Di balik berjalannya proyek ini, ada banyak tangan-tangan pekerja yang membangun ibu kota baru itu siang hingga malam. Saya tahu, seluruh pekerja telah bekerja siang, malam, untuk segera menyelesaikan, mewujudkan ibu kota kita, Nusantara, sebut Jokowi dalam agenda Malam Apresiasi Nuantara pada Jumat 22 September. Sejumlah pekerja curhat mengenai kisah mereka dalam pusaran mega proyek tersebut. Salah satunya Saiful yang bertugas menyelesaikan proyek tempat pengolahan sampah terpadu, TPST, 1 IKN. Pekerja asal Bogor itu menuturkan nantinya sampah-sampah yang ada di ibu kota bakal diproses, tapi bukan dengan sistem open dumping, melainkan bakal didaur menjadi energi. Jadi pencemaran akibat sampah tak ada. Nanti ada IPL, instalasi pengolahan air lindi. Kurang lebih sama seperti di Balikpapan, TPS Manggar. Jadi tak ada bakar sampah, kata Saiful. Meski demikian, detail mengenai TPST tersebut tak terlalu dikuasai oleh Saiful. Dirinya hanya bertugas untuk membangun wadah itu. Yang pasti, tempat pengelolaan sampah ini lebih ramah lingkungan. Air lindinya juga bakal dikelola dengan apik. Progresnya 5% karena proyeknya baru jalan 4 bulan, sebutnya. Saiful sudah berada di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur selama 2 pekan. Ia mengaku dijanjikan upah Rp4 juta hingga Rp5 juta per bulan. Sebab itu, dirinya tertarik bekerja untuk IKN. Dirinya pun mengaku bangga menjadi bagian dari pembangunan ibu kota baru tersebut. Daerah yang kami bangun ini bakal menjadi ibu kota baru Indonesia setelah Jakarta. Jadi pasti senang dan bangga, tuturnya. Selama berada di lokasi proyek, Saiful mengaku sedikit terganggu dengan debu. Mungkin itu menjadi tantangan tersendiri, sebab debu di lokasi proyek memang wajar. Terlebih jalurnya pengerjaannya masih tanah. Kami juga selalu dibekali dengan safety saat berada di lokasi, tuturnya. Setali 3 uang, pekerja bernama Aryo juga berkisah selama mengerjakan proyek jalan di IKN selama setahun terakhir. Kali ini, dia dan rekan-rekannya mendapat bagian pengerjaan jalur tapak utama yang disebut dengan Sumbu Kebangsaan. Jalan ini menjadi lintasan menuju Istana Presiden IKN. Kami khusus mengerjakan yang sisi barat. Ada 2, barat dan timur, terangnya.
Ia mengatakan saat ini progresnya sudah mencapai 35%. Ketinggian badan jalan sudah diatur, tinggal menunggu struktur bangunan sisi kiri dan kanan.